Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih bisa mengikuti mata kuliah ini ya. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas wasilahnya kita diantarkan gitu ya. Beliau mengantarkan kita dari zaman yang penuh dengan kejahiliaan hingga menuju zaman yang penuh terang benderang, yaitu dengan adanya agama Islam. Ya, salah satu di dalam syariat Islam yaitu adalah bagaimana kita itu diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, di dalam mata kuliah fikih haji dan umroh ya, kalau sebelumnya kita telah membahas berkaitan dengan syarat dan rukunnya, tata caranya. Nah, kita itu sekarang membahas berkaitan dengan masalah-masalah yang sering dihadapi oleh jamaah haji ataupun jamaah umrah, yaitu tentang pindah mazhab ya. Karena kalau misalnya ketika kita tawaf ya, di sini tidak terpisah ya antara laki-laki dan perempuan. Artinya kemungkinan besarnya akan ada sentuhan ya. Jadi sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang non mahram. Maka pertanyaannya adalah bersentuhan kulit apakah perlu pindah mazhab? Nah, kalau kita berbicara tentang masyarakat di Indonesia, rata-rata mereka itu bermazhab Syafi'i ya. Dan ulama mazhab Syafi'i sepakat bahwa pihak yang menyentuh kulit, jadi yang menyentuh kulit orang yang bukan mahram dan belum menopause, maka dia itu membatalkan wudhu. Nah, sementara mengenai pihak yang disentuh, ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Ya, jadi ada perbedaan pendapat. Nah, ada pendapat yang muktamad dan pendapat yang muqabil. Apa itu pendapat yang muktamad atau yang dipandang kuat? Nah, bahwa sebagian ulama mazhab Syafi'i mereka memahami pihak yang disentuh kulitnya itu batal wudhunya. Padahal ketika berumroh, ya khususnya ketika tawaf, nah persentuhan kulit ini kan sangat susah untuk kita hindari. Nah di sisi lain, salah satu syaratnya ketika tawaf adalah dalam keadaan bersuci. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau sebagian ustadz itu menganjurkan supaya berpindah mazhab yang tidak menyatakan batalnya wudhu karena persentuhan kulit. Nah, di sini perpindahan mazhab itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i tadi ya selain pendapat muktamad juga ada pendapat yang muqabil. Jadi ini masih sama-sama dalam satu mazhab gitu ya. Nah, jadi ada pendapat pembanding dari ulama-ulama mazhab Syafi'i. Nah, kalau pendapat muqabil ini menyatakan kalau yang batal hanya yang dengan sengaja, ya, dengan sengaja menyentuh. Tetapi pihak yang disentuh atau karena persentuhan yang tidak sengaja itu tidak membatalkan wudhu. Nah, ini berkaitan dengan dua pendapat yang berbeda, tetapi mereka sama-sama dalam satu mazhab. Nah, perbedaan ini terjadi yang pertama karena ada perbedaan cara baca atau qiraat ya dari Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 ya. Jadi bagi yang membaca lamastumun bisa, jadi lamnya ya setelah lam itu kan ada
alif ya, jadi maksudnya dibaca panjang. Nah, ini bermakna musyarakah. Jadi kalau bermakna musyarakah, dia saling menyentuh, ya saling menyentuh. Maka baik pihak yang disentuh ataupun disentuh itu sama-sama membatalkan wudhu. Nah, itu kalau cara bacanya, lamnya itu dipanjangkan. Tapi kalau misalnya lamnya itu dibaca pendek, lamastumun nisa tanpa huruf alif ya, setelah huruf lam, maka yang batal wudhunya hanyalah yang menyentuh. Ya, adapun yang disentuh itu tidak batal wudhunya. Kemudian perbedaan pendapat itu juga karena perbedaan dalam memahami hadis Nabi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu aku tidur di depan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kedua kakiku ada di arah kiblatnya dan bila sujud beliau menyentuhku. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi menurut pihak yang menyatakan bahwa pihak yang disentuh tidak membatalkan wudhu, nah di sini Nabi tetap melanjutkan sholatnya ya ketika itu. Nah, sementara pihak yang menyatakan batal, nah itu mentakwil hadis ini bahwa ada pembatas ya seperti kain antara tangan Bunda Aisyah dengan kaki Nabi. Nah, intinya ada dua pendapat ya. Yang pertama tadi ada yang menyatakan bersentuhan kulit laki dengan perempuan batal. Bagi yang menyentuh tidak batal. Bagi yang menyentuh itu batal, tidak batal bagi yang disentuh. Gitu. Nah, yang kedua ada yang menyatakan baik yang disentuh maupun yang menyentuh itu sama-sama batal. Nah, jadi terus bagaimana? Apa yang harus kita pilih gitu ya? Maka kesimpulannya di sini bagi orang yang bertaklid pada mazhab Imam Syafi'i, maka ia hanya perlu berpindah dari satu pendapat pada pendapat lain dalam mazhab yang sama, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Hal ini merupakan kelonggaran dalam bermazhab. Dan kalaupun gitu ya, ketika kita memilih untuk berpindah mazhab juga itu tidak menjadi masalah asalkan ketika kita pindah mazhab, misalnya ikut mazhabnya Imam Hanafi di dalam ini ya, dia membatalkan wudhu atau enggak, nah itu bukan hanya mengikuti dari apa yang bisa membatalkan, tetapi dari syaratnya, rukunnya ketika berwudhu itu juga mengikuti sebagaimana yang ada di dalam mazhab Hanafi. Nah, insya Allah demikian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.